Selamat belajar anak-anak, selamat mengikuti pelajaran, usahakan untuk aktif. Sekarang kita akan belajar mengenai pola penyajian dan kebahasaan dari teks iklan, slogan, dan poster. Pola penyajian iklan itu bisa secara lisan dan juga bisa secara tulis. Karakter utama dari iklan media cetak itu penggunaan bahasa tulis, bahasa tertulis di dalam penyampaian pesan-pesannya. Ini ada pembagian dari iklan. Yang pertama ini, ada iklan baris. Nah, iklan baris itu adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris, teks yang disajikan sangat terbatas, tidak ada gambar ataupun ilustrasi dalam iklan ini. Teks pun banyak yang mengalami penyingkatan. Iklan baris pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan atau perusahaan-perusahaan kecil. Selanjutnya, itu ada iklan kolom. Nah, iklan kolom itu adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom. Selanjutnya itu ada iklan display. Iklan display merupakan iklan yang berisi hanya kata-kata dan gambar, foto, ataupun media grafis lainnya. Kemudian selanjutnya itu ada iklan advertorial, yakni iklan sejenis iklan display. Sama, hampir mirip dengan iklan display. Tapi penyampaiannya mirip berita. Sekarang kita beralih ke iklan elektronik. Nah, merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur. Yang pertama, di iklan elektronik itu ada iklan radio, kemudian ada iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Sekarang kita beralih ke iklan layanan masyarakat. Nah, untuk iklan layanan masyarakat ini bertujuan untuk menerangkan dan menjelaskan kepada masyarakat tentang suatu hal. Nah, ini contohnya. Itu ada iklan keluarga berencana atau KB. Terus ada iklan bahaya narkotika. Selanjutnya itu iklan penawaran. Nah, iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Di dalam iklan itu biasanya ada penawaran produk. Nah, bagian pertama itu biasanya ataupun bisa disebut judul teks ataupun judul iklannya. Kemudian yang kedua itu ada pernyataan persuasif, berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Dalam iklan sering disajikan pula slogan, gambar-gambar produk serta nama atau logo perusahaan. Selanjutnya mengenai unsur pembangun cerpen. Nah, untuk unsur yang ada di dalam cerpen itu yang pertama itu ada latar. Latar atau setting itu merupakan landasan tumpu yang menyaran pada pengertian tempat, hubungan, waktu, dan lingkungan sosial tempat peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Unsur latar itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama latar tempat, kemudian latar waktu, dan latar sosial. Setelah latar itu ada sudut pandang. Sudut pandang itu merupakan posisi bercerita pengarang terhadap kisah yang diceritakan. Ada beberapa jenis sudut pandang. Yang pertama itu pengarang sebagai pelaku utama atau pelaku utama dalam cerita. Yang kedua itu pengarang ikut main tetapi bukan sebagai pelaku utama. Yang ketiga pengarang serba hadir dan yang keempat pengarang peninjau. Kemudian penokohan. Nah, penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Kemudian alur. Setelah penokohan ke alur. Alur merupakan salah satu unsur fiksi yang sangat penting. Alur adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Sujiman itu mengatakan dalam alur itu memiliki struktur umum yang terdiri dari tiga hal. Yang pertama itu awal, kemudian yang kedua adalah tengah, yang ketiga adalah akhir. Tema yakni gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra yang terkandung di dalam teks sebagai struktur semantik dan yang menyangkut persamaan atau perbedaan-perbedaan.
haknya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya betulkan. Halo. Saya betulkan dulu. Alifnya dibaca satu, lamnya dibaca 4 atau 5. Kemudian dikasih gunanya itu mim. Tak dicontohkan ya. Alif, lam. Ya, Bian Design. Ya.